Kita lanjutkan membaca kitab At-Targhib wa Tarhib karya Imam Al-Hafiz Al-Munziri, diringkas oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis yang ke-114. Ani Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Amr bin As. Ibnu artinya anak, Abbas sahabat Nabi namanya Abbas. Ibnu Abbas anak Abbas. Namanya siapa? Namanya Abdullah. Jadi nanti kalau ada orang menyebut meriwayatkan hadis, hadis ini diriwayatkan Ibnu Abbas, hadis ini diriwayatkan Ibnu Umar, hadis ini diriwayatkan Ibnu Amr bin As, itu bukan nama dia. Ibnu Abbas anak Abbas, nama dia siapa? Namanya Abdullah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bahasa Arabnya Abbas. Sampai ke kampung awak, Abeh, Ahmad, Ame. Ani bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas inilah yang didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fid din, dalamkan ilmu agamanya, wa'allimhu ta'wil, ajarkan dia ta'wil, tafsir Al-Quran. Makanya sahabat Nabi yang paling hebat tafsir Ibnu Abbas. Kalau datang anak-anak kecil, datang jamaah membawa anak bayi, Ustaz Somad tolong doakan anak saya Pak Ustaz. Saya doakan pakai doa yang didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Doakan anak saya Pak Ustaz, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Cuman bedanya dulu orang membawa anaknya ke Nabi doa aja. Orang sekarang enggak, sudah doa, foto Pak Ustaz. Jadilah masih ada minta doa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Man sami'an nidaa, siapa yang mendengarkan suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, siapa yang mendengarkan suara azan, falam yamna'hu min ittiba'ihi uzrun, tidak datang dia ke masjid, tidak ada satupun yang mencegah dia, tak ada uzur. Uzur alasan, halangan. Qalu artinya mereka berkata. Qalu, bukan mereka keluar. Qalu, mereka berkata. Sahabat Nabi bertanya dia, wa mal uzru, apa uzur itu ya Rasulullah? Apa itu uzur, alasan kita boleh tak sholat berjamaah ke masjid? Yang pertama, khaufun, takut. Kau kenapa tak sholat ke masjid? Takut. Takut apa? Takut tentara Israel menangkap di Palestina, boleh tak sholat berjamaah ke masjid. Kau kenapa tak sholat ke masjid? Takut. Kenapa takut? Takut ditangkap oleh Rohingya, tentara Myanmar Burma. Orang Rohingya tak sholat ke masjid, boleh. Kau kenapa tak ke masjid? Takut ditangkap tentara Slobodan Milosevic. Umat Islam diserang oleh Serbia. Kau kenapa tak ke masjid? Takut diserang di Eropa. Kau kenapa tak ke masjid? Aku takut Pak Ustaz. Takut apa? Takut sama bini. Abang jangan ke masjid-masjid bang, pel aja lantai ini. Aku mau arisan. Nah, ini tak masuk. Jadi yang boleh tak sholat ke masjid itu pertama takut. Yang kedua, maradun, sakit. Kenapa Pak Haji itu tak pernah ke masjid? Sakit dia Pak Ustaz. Apa sakitnya? Jantung koroner. Syanu kenapa tak ke masjid? Sakit dia Buya. Sakit apa? Sakit COVID. Tapi awal tahun, biasanya COVID mau Ramadan aja. Siapa yang mendengar azan, tidak ada uzur, uzurnya dua.
takut sama penyakit, tak datang dia ke Masjid Al-Wasliyah. Masjid Al-Wasliyah namanya. Tak datang dia ke Masjid Al-Wasliyah, lam tuqbalis salatul lati shalla, tak diterima salatnya. Suara saya ini sampai keluar. Wahai jamaah yang ada di sekitar Masjid Al-Wasliyah, kalau kalian sholat di rumah padahal telinga kalian tak pokak, kalian tidak budek, kalian dengar suara azan, kalian sholat di rumah, kalian sholat di kamar, kalian sholat di toko, maka sholat kalian tak diterima. Datanglah sholat ke Masjid Al-Wasliyah. Apa lagi halangan Masjid Al-Wasliyah? Karpetnya bagus, imamnya mantap, mimbarnya tak bisa digeser. Kalau masjid lain bisa, masjid ini jangan cukup. Penuh di bawah, naik ke lantai atas. Orang ini nengok saya nih macam nengok ikan dalam akuarium. Apa halangan Masjid Al-Wasliyah? Inilah masjid yang sampai hari kiamat tetap penuh. Kenapa? Karena pinggir jalan. Di mana jadwal kita besok subuh? Saya tanya panitia. Jalan Samratulangi. Di mana jalan Samratulangi ini? Itu Ustaz, sebelum Pasar Buah, Sudirman belok kiri yang yang banyak kerupuk jengkol tuh. Kadang nama jalan kita tak ingat, tapi kerupuk jengkol kita ingat. Jadi kalau ada orang di sini yang tak sholat ke masjid, tak sholat berjamaah, tak sah sholat. Pak Ustadz, tadi itu katanya mendengar azan ya, man sami'an nida, mendengar azan. Azan zaman Nabi tak sama dengan azan zaman sekarang. Azan zaman Nabi muazzinnya naik ke atap. Azan zaman sekarang muazzinnya di bawah, suaranya naik. Jadi yang dimaksud mendengar azan itu batasnya mana Pak Ustadz? Seandainya naik muazzin ke atas atap, azan dia tak pakai mikrofon, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka muazzin itu dicari yang suaranya paling melengking. Zaman dulu begitu, mana yang orang suara paling tinggi itu suruh azan. Zaman sekarang enggak, mana yang suara mau mati itu yang azan. Allahu Akbar. Dia yang azan, kita yang ragu. Begitu awak dangannya azan, ikut dua gandangnya. Kalau ndak inya duluan, awak duluan. Pak Ustadz, tapi ada yang ceramah katanya hadis ini tidak bisa jadi dalil Pak Ustadz, yang mengatakan bahwa hadis ini tak bisa jadi dalil, kata dia hadis ini dhaif. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ada yang mau saya tanyakan ini? Apa pertanyaannya? Katanya orang yang dekat masjid kalau sholat di rumah sholatnya tidak sah. Tak betul itu, hadisnya dhaif. Hadis dhaif tidak bisa menjadi dalil hukum. Hadis dhaif tak bisa menjadi dalil akidah. Kalau masalah sholat sah tak sah itu dalil hukum atau tak dalil hukum? Dalil hukum. Jadi kalau ada ustadz mengatakan hadis ini tak bisa diterima, hadis dhaif. Dhaifkah hadis ini? Shahhahul Hakim. Hadis ini kata Imam Al-Hakim hadisnya sahih. Kata Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim tak bisa diterima Pak Ustadz, karena dia termasuk minal mutasahilin, terlalu mudah-mudah mensahihkan hadis. Maka muncul kaedah, tidak diterima tashih Imam Hakim kalau tidak disetujui Imam Az-Zahabi. Imam Hakim agak mudah, Imam Zahabi ketat. Maka muncullah kaedah dalam ilmu hadis, shahhahul Hakim wa wafaqahu Az-Zahabi. Disahihkan oleh Imam Hakim, disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Nah,
Hadis tentang orang sholat di rumah tak sah sholatnya, apakah hadis itu sahih? Sahih kata Imam Al-Hakim. Apakah Imam Az-Zahabi menyetujui hadis ini? Kata Imam Az-Zahabi, hadis ini sahih. Tak ada alasan bagi orang sekitar Masjid Al-Wasliyah untuk tidak datang sholat ke masjid. Masjidnya sudah bagus. Kau kenapa tak ke masjid? Aku Pak Ustadz ke masjid itu, asal sampai ke masjid itu naik asam lambungku. Kenapa? Ada penggalangan dana. Karena masjid belum selesai. Tapi masjid kita, ada masjid di Pekanbaru nih, selesai azan qabliyah, mulailah keranjang. Banyak jamaah itu pura-pura tidur, di depan itu goncang. Ada masjid di sini kan? Tapi Masjid Al-Wasliyah mana? Udah selesai udah. Pembangunan udah selesai, AC udah dipasang, kipas angin, minta ampun dinginnya, menggigil rasanya depan. Cantik udah, bagus. Jadi tak ada alasan untuk tidak datang ke Masjid Al-Wasliyah. Wasliyah itu diambil dari kata wasala, wasal, wasliyah. Wasliyah artinya menyambung, menyambung hubungan dengan Allah, menyambung hubungan dengan manusia yang selama ini hubungannya terputus, tersambung. Kau kenapa tak sholat ke Masjid Al-Wasliyah? Susah parkir Pak Ustadz. Apa belum susah parkir, kau jalan kaki dari rumah? Alasan-alasan aja. Kau kenapa tak sholat ke Masjid Al-Wasliyah? Covid Pak Ustadz. Dulu sebelum Covid pun kau tak pernah juga ke masjid. Kata Covid, sikit-sikit aku salah, sikit-sikit aku salah gitu. Kasihan juga gitu sama Covid nih kadang-kadang.